Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live dari Aku Pintar. Bersama saya, Kaviva, Tentor Fisika. Nah, langsung aja ya kita bahas satu persatu soal TUTBK tahun 2021 dari Aku Pintar. Yuk langsung aja kita bahas. Halo Sobat Pintar, gimana? Udah ngerjakan soal TUTBK yang fisika belum? Langsung aja kita bahas yuk. Jadi pada soal kali ini ada gas ideal bermasa 1,5 kg. Jadi udah diketahui masanya, massa satunya 1,5 kg yang disimpan pada suatu silinder. Saat diukur diperoleh nilai tekanannya 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian diketahui suhunya 27 derajat. Nah, karena dia masih diketahui dalam derajat Celcius, dia harus diubah ke Kelvin. Jadi ditambah 273 sehingga nilainya 300 Kelvin. Kemudian sejumlah gas sejenis. Nah, sejenis itu sama. Dimasukkan lagi ternyata suhunya menjadi 87 derajat Celcius. Jadi karena dia juga masih dalam derajat Celcius, maka harus ditambah 273 sehingga jadi 360 Kelvin. Dan tekanannya ternyata jadi 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah massa gas yang ditambahkan. Jadi nanti kita cari M2-nya dulu. Setelah cari tahu M2-nya, baru kita langsung dikurangi antara M2 dikurangi M1 sehingga kita tahu berapa jumlah massa yang akan ditambahkan. Oke, langsung aja kita jawab. Jadi rumusnya pakai P1 V1 per N1 dikali T1 sama dengan P2 V2 per N2 dikali T2. Nah, karena volume 1 dan volume 2-nya itu nggak diketahui, berarti kita anggap sama. Jadi ini bisa kita coret. Langsung kita masukkan ke nilainya. P1 yaitu 2 kali 10 pangkat 5 dibagi N1 dikali T1-nya 300. Sama dengan P2-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 dibagi N2 dikali 360. Nah, karena ini sama-sama pangkat 5 bisa dicoret. Ini Kak Viva bagi 60 hasilnya 5. Ini Kak Viva bagi 60 juga hasilnya 6. Jadi bisa ditulis 2 per 5 N1 sama dengan 3 per 6 N2. Nah, N itu masih ingat kan rumusnya bahwa M per MR. Jadi karena MR itu adalah massa relatif, karena ini bendanya sama atau gasnya sama, maka MR-nya sama. Sehingga bisa ditulis N itu sama dengan M. Jadi bisa langsung 2 per 5 dikali M1 sama dengan 3 dibagi 6 dikali M2. Langsung dikalikan silang, terus M1-nya langsung kita masukkan 1,5 ya. Jadi ini 2 dikali 6 itu 12 M2 sama dengan ini 15 dikali dengan M1-nya. M1-nya itu sebesar 1,5. Jadi M2-nya itu sama dengan 1,875. Nah, kita udah ketemu M2-nya, maka kita cari delta M-nya. Cari delta M atau massa yang ditambahkan yaitu M2 dikurangi dengan M1. Jadi nilainya 1,875
itu dikurangi dengan 1,5. Jadi hasilnya 0,375. Jadi jawabannya yang benar yang A. Oke sobat. Halo Sobat Pintar, gimana? Udah ngerjakan soal TUTBK untuk fisikanya belum? Nah, langsung aja kita bahas yuk. Oke, pada soal kali ini kita akan membahas tentang listrik. Oke, di soal kali ini itu diketahui bahwa ada E1 sebesar 18 volt, kemudian E2-nya sebesar 6 volt, dan dia memiliki hambatan dalam yang sama, berarti R1 itu sama dengan R2 sebesar 1 ohm. Kemudian diketahui R1-nya sama dengan 2 ohm dan R2-nya sebesar 4 ohm. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah besar arus, berarti I-nya. Langsung aja kita pakai rumus sigma E sama dengan I kali sigma R. Sigma E berarti penjumlahan antara E. Jadi di sini ada E1 ditambah dengan E2 sama dengan I sigma R, berarti penjumlahan antara semua R ya. Berarti di sini ada R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R1 ditambah dengan R2. Oke, langsung kita masukkan nilainya. 18 ditambah dengan 6 sama dengan I dikali dengan R1-nya 1, R2-nya juga 1, R1-nya 2, dan R2-nya 4. Jadi, langsung aja kita jumlahkan 18 ditambah 6 sama dengan 24 sama dengan I dikali 1 tambah 1, 2, tambah 2, 4, tambah 4, 8. Sehingga I-nya ketemu 24 dibagi 8. Hasilnya sebesar 3 ampere. Jadi jawaban yang paling benar yaitu yang B. Oke sobat. Halo Sobat Pintar, gimana? Udah ngerjakan soal TUTBK untuk fisikanya belum? Nah, langsung aja yuk kita bahas. Pada soal kali ini itu diketahui bahwa stasiun ruang angkasa bergerak mengelilingi bumi dengan orbit berbentuk lingkaran pada ketinggian 5 kali 10 pangkat 2 km. Jadi R-nya itu sama dengan 5 kali 10 pangkat 2 km. Kilometer harus jadikan meter. Jadi 5 kali 10 pangkat 5 meter. Kemudian jika stasiun ini memiliki periode revolusi sebesar 95 menit, jadi karena dia punya periode sebesar 95 menit, maka dia harus jadikan detik. Jadi dikali 60. Jadi hasilnya 5.700 detik. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah percepatan sentripetalnya. Jadi yang ditanyakan adalah AS-nya. Oke, kita pakai dua step. Step pertama kita harus cari dulu V atau kecepatannya berapa. Dari rumus V sama dengan omega dikali R. Nah, kita tahu bahwa nilai dari omega itu sama dengan 2pi per T atau 2pi kali F. Nah, langsung aja kita masukkan nilainya. 2 dikali pi itu 3,14, dikali R-nya itu 5 kali 10 pangkat 5, dibagi dengan T-nya 5, 7, 0, 0.
atau 5.700. Jadi hasilnya ini yaitu 550 meter per second. Kemudian yang kedua kita cari percepatan sentripetalnya. Rumusnya yaitu V kuadrat per R. Jadi V kuadratnya itu 550 dikuadratin, kemudian dibagi dengan R-nya, 5 dikali 10 pangkat 5. Jadi hasilnya yaitu 0,605 radian per detik kuadrat. Jadi jawaban yang paling benar yaitu yang B. Oke sobat. Halo sobat pintar. Nah, udah ngerjakan soal UTBK fisikanya belum? Langsung aja yuk kita bahas. Di sini soalnya diketahui agar GGL induksi yang dihasilkan generator menjadi lebih besar 2 kali dari semula. Maka yang harus dilakukan adalah, nah masih ingat nggak rumus dari GGL? Jadi rumusnya GGL itu sama dengan N kali B dikali omega dikali A. Nah, karena dia ingin menjadi lebih besar, maka yang kita lakukan yaitu memperbesar ini, N, B, omega atau A. Nah, masih ingat kan bahwa omega itu rumusnya 2pi per T. Maka yang bisa dilakukan yaitu menjadikan T-nya itu jadi 0,5 T. Jadi periodenya itu diperbesar atau diputar dijadikan setengah kalinya agar dia bisa menjadi 2 kalinya. Jadi jawaban yang paling benar yaitu yang C. Jadi periodenya diputar dijadikan setengah kali. Oke sobat. Halo sobat pintar, gimana? Udah coba ngerjakan soal TU-TBK untuk fisika belum? Yuk langsung aja kita bahas. Pada soal kali ini, sebuah selenoida yang panjangnya 20 pi cm, jadi L-nya itu sebesar 20 pi dengan 100 lilitan. Jadi NS-nya, jadi pada selenoidanya itu diketahui ada 100 lilitan. Kemudian, sebuah toroida memiliki jari-jari efektifnya sebesar 10 cm. Jadi A-nya sebesar 10 cm. Kemudian, jika selenoida dan toroida memiliki arus induksi yang besarnya sama, jadi I-nya sama, induksi magnet pada pusat selenoida besarnya sama dengan induksi magnetik pada sumbu toroida. Maka jumlah lilitan toroida adalah, berarti yang ditanyakan adalah jumlah lilitan pada toroida, atau di sini saya tulis NT. Jadi karena di sini udah diketahui ya bahwa besarnya induksi magnet pada pusat selenoida itu sama dengan induksi magnetik pada sumbu toroida. Jadi bisa ditulis BS sama dengan BT. Nilai BS atau rumusnya BS itu NS dikali mu 0 dikali I per L. Kalau BT atau induksi magnetik
pada sumbu toroida itu NT dikali mu0 kali I per 2 pi A. Nah, karena tadi udah diketahui bahwa I-nya sama, berarti bisa dicoret. mu0-nya udah otomatis sama. Jadi kita langsung masukkan aja NS-nya sama dengan 100, dibagi L-nya sama dengan 20 pi, sama dengan NT-nya itu yang dicari, dibagi dengan 2 pi, A-nya itu 10. Nah, karena ini perbandingan, karena dia masih sama-sama senti, itu nggak usah diubah ke meter, karena dia perbandingan. Nanti ending-endingnya juga tetap bisa dicoret. Oke, ini juga bisa dicoret sama ini. Oke, jadi NT-nya itu sama dengan 100 lilitan. Jadi jawaban yang benar yaitu yang C. Oke sobat. Nah, itu tadi sobat beberapa pembahasan soal-soal TUTBK tahun 2021 bersama Kak Viva. Semoga dapat kalian pahami dan menjadi latihan mandiri kalian belajar di rumah. Nantikan pembahasan-pembahasan selanjutnya di episode berikutnya. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa, bye-bye. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.